Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita boleh terus memperoleh kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Dan pada hari ini kita mau datang ke hadapan-Nya, membawa segenap kehidupan kita kepadanya, menaikkan segala ucapan syukur kita kepadanya. Mari sama-sama kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan sebelum kita memulai ibadah ini. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita berdiri, kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan, sebab hanya bagi Tuhanlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Kita naikkan pujian baginya, bagimu pujian. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa setiap pujian kami. Sebab kami tahu kekuatan hadirat-Mu lah yang sanggup menjaga setiap hati kami. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku.
Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan hidup hari ini lagi. Kami boleh beribadah kepadamu. Biar kiranya kasih cintamu yang terus menopang menolong kami di sepanjang ibadah kami ini ya Bapa. Dan sebelum jauh melangkah di dalam menyembah, memuji, memuliakan namamu, dan juga mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah ini, kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, menundukkan kepala kami, memohon, meminta kepadamu untuk Tuhan mengampuni setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang kami buat, yang sengaja maupun tidak sengaja di dalam kehidupan kami. Dosa terhadap orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami, yang telah kami sakiti mereka dengan lidah, bibir, mulut kami, tindakan, perbuatan kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa, supaya kami layak di dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami adalah manusia ciptaan, terbatas, berdosa. Kami bobrok, najis, pemberontak di hadapan Tuhan. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai untuk melakukannya. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami. Karena kami sadar bahwa hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk menyucikan, menguruskan setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Mari kita terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan dengan pujian kepadanya. Mari kita naikkan pujian ini, damai yang Dia berikan. Damai yang Dia berikan sangat besar. Dia berikan sangat besar. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalan.
serahkan padanya. Ku serahkan padanya. Yesus Tuhan, ku serahkan padanya. Ku serahkan padanya. Yesus Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 18 ayat 37 sampai dengan 42. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengajar musuhku sampai kutangkap mereka, dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku meremukkan mereka sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Mereka rebah di bawah kakiku. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Kau buat musuhku lari dariku, dan orang-orang yang membenci aku kubinasakan. Mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, tetapi Ia tidak menjawab mereka. Demikianlah mazmur Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Harrison Butar-Butar. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita katakan dekat padanya. Tuhan berkat-Ku yang baka melebihi jiwaku. Sepanjang jalan hidupku, ku mau jalan ikut Dia. Sepanjang
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Amsal pasal 3 ayat 27 sampai dengan 31. Janganlah menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar, tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satupun dari jalannya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dan kita akan memulainya dengan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal pikiran manusia itu yang menenteramkan kami, agar kami dapat mengerti, memahami, bahkan diberi anugerah untuk memberlakukannya dalam kehidupan kami. Kami sudah siap mendengar firman-Mu Tuhan, dan berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita akan berbincang tentang firman Tuhan dengan tema menjadi orang baik. Saya ulangi, menjadi orang baik. Yang terambil dari kitab Amsal 3 ayat 27 sampai 31. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, menjadi orang baik merupakan sesuatu yang positif. Sesuatu yang diminati, disukai, dan disenangi oleh banyak orang. Siapa sih orang yang gak senang kalau dibilang, oh dia orang baik loh. Kemudian keluarganya juga mengatakan dia orang baik loh. Ada juga tetangganya mengatakan dia orang baik loh. Tetapi memang sebutan menjadi orang baik atau orang baik itu tidak gampang diperoleh. Karena memang harus memenuhi kualifikasi-kualifikasi di mana orang itu punya ciri khas sebagai orang baik. Secara umum di tengah masyarakat yang dimaksud orang baik adalah orang yang hidup sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Atau norma-norma di tengah-tengah masyarakat begitu. Ada yang dikatakan sifat mandiri, itu orang bilang itu orang baik. Kalau dia mandiri, itu orang baik. Ada juga yang menyampaikan kalau dia humoris, maka orang lain mengatakan orang itu baik loh karena dia humoris. Ada juga orang yang bersikap hormat, sopan dan santun, kemudian mendapatkan respon dari orang lain bahwa orang itu baik. Ada juga orang yang dermawan, suka memberi kepada orang yang sulit, yang susah, dengan begitu mudahnya tangannya memberi, menolong. Maka orang berkata, ini orang baik. Banyak lagi kriteria-kriteria untuk dikatakan secara umum orang baik. Ada yang katakan kalau dia setia, tentu kalau setia bagus sekali ya. Kalau setia dalam pekerjaan, setia kepada pimpinan itu loyal. Perlu sekali orang-orang di zaman sekarang ini seperti ini yang loyal kepada pimpinan. Kemudian berani, bahkan kata berani juga, orang pribadinya berani dikatakan baik. Tidak pengecut, tidak takut ketika dia jadi pengecut maka dia menjadi seorang yang munafik begitu kan. Tetapi kalau ketika dia berani plus ditambah lagi kalau dia sopan, santun gitu ya, hormat, maka ini jadi pribadi yang sangat baik kata orang. Tetapi mari kita belajar dari kata firman Tuhan. Banyak sekali nasihat-nasihat tentang orang baik. Tetapi dalam kesempatan ini mari kita belajar dari penulis kitab Amsal yang terambil dari Amsal 3 ayat 27 sampai 31 tadi. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita harus paham dulu kitab Amsal ini adalah sebuah kitab yang menarik. Karena isinya itu berupa sajak-sajak, ucapan-ucapan yang intinya punya konten atau isi tentang nasihat yang mendidik umat Tuhan, anak Tuhan,
untuk menjadi, katanya nih dalam pernyataan di dalam bagian pertama, pasal pertama dari kitab Amsal, menjadi orang pandai, orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang hidup dalam keadilan, dan orang yang hidup dalam kejujuran. Jadi paling tidak ada 4 maksud tulisan dari sajak-sajak dan tulisan-tulisan yang bersifat nasihat dari kitab Amsal. Yang pertama, supaya orang dididik menjadi orang pandai, hidup dalam kebenaran, kemudian hidup dalam keadilan, dan hidup dalam kejujuran. Nanti bisa baca dalam Amsal 1 ayat 3. Dan kemudian kitab Amsal ini penuh dengan nasihat-nasihat yang sangat luar biasa, yang menolong kita bisa berinteraksi dengan baik dengan sesama. Di mana kita tidak hanya berbincang tentang mengasihi Tuhan, tetapi mengasihi Tuhan juga terwujud nyatakan melalui relasi yang bagus. Relasi yang sangat indah antara satu orang dengan orang yang lain dan juga di hadapan Tuhan. Paling tidak di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 27 sampai 31 yang sudah dibacakan firman Tuhan tadi, paling tidak ada 4 ciri khas dari orang yang bisa disebut baik. Yang pertama, orang baik adalah orang yang secara ikhlas atau dengan senang hati memberikan hak orang lain. Atau kalau memang itu hak orang lain, maka kita tidak menahan-nahan hak orang itu. Kita tidak bermaksud mengambil hak orang itu. Tetapi dengan segera, dengan senang hati, dengan ikhlas, kita senang mengerjakan itu, kita memberikan hak orang itu. Sehingga digambarkan di dalam pasal 3 ayat 27-28, kalau ada orang yang datang kepadamu dan dia minta sesuatu, berikan dia. Gitu, kalau memang bagian dia, hak dia, dan kau punya, kau berikan kepada dia. Jangan kau bilang kepada orang tersebut, jangan saudara mengatakan kepada orang tersebut bahwa besok datang ya. Nah, besok datang lagi. Padahal saudara memiliki itu dan itu menjadi hak orang itu. Oleh karena itu, Pengamsal mengatakan kalau orang yang dinamakan baik itu tidak boleh menahan-nahan. Kita harus memberikan hak orang lain dengan segera, dengan senang hati, ikhlas, dan kita ketika memberi dengan betul-betul kita senang begitu. Ada satu kasus di mana Kaleb itu di dalam Yosua 14 ayat 6 sampai 15 dia mendatangi Yosua. Kaleb itu 2 orang dengan Yosua itu 2 orang tandem yang sama-sama luar biasa di hadapan Tuhan dan bekerja sama untuk mengabarkan dengan jujur keadaan musuh-musuh. Dan mereka mengatakan bahwa orang Israel akan menang menghadapi musuh. Sedangkan yang 10 lagi pengintai mengatakan tidak. Nah, pertemanan ini berlangsung dengan cukup lama dan cukup panjang dan langgeng. Tapi suatu kali Kaleb di dalam Yosua 14 ayat 6 sampai 15 mengingatkan Yosua. Dia bilang, dulu saya dijanjikan oleh Musa dan juga Tuhan mengetahuinya bahwa saya akan mendapatkan tanah Hebron. Itu ketika saya berumur 40 tahun. Tetapi sekarang aku sudah berumur 85 tahun. Sudah 45 tahun berlalu. Dan aku mengatakan kepadamu Yosua bahwa tanah Hebron itu menjadi bagianku dan anak cucuku. Sungguh menarik, sudah 40 tahun belum direalisasikan. Tetapi ketika Kaleb mengatakan kepada Yosua, sebenarnya saat itu Yosua sudah menjadi pemimpin yang sangat luar biasa. Karena kepemimpinan dia sudah berhasil memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan saat itu kepemimpinan dia sudah sangat luar biasa. Bisa saja kalau dia berpikir jahat untuk tidak mengatakan, untuk tidak merealisasikan apa yang disampaikan oleh Kaleb. Tetapi dengar baik-baik dan baca baik-baik dalam kitab Yosua pasal yang 14 ayat 6 sampai 15 bahwa segera Yosua memberikan tanah Hebron dan memberkati Kaleb. Sikap Yosua ini sikap yang sungguh-sungguh patut diteladani oleh anak Tuhan dan itulah orang baik.
Jangan pernah menahan hak orang lain. Jangan pernah mengambil hak orang lain. Hati-hati kalau kita mau menahan hak orang lain dan mengambil hak orang lain. Jangan-jangan kita juga berani menahan, menyembunyikan, mengambil haknya Tuhan. Misalnya, semua pujian dalam sebuah ibadah, pelayanan dan semua yang dikerjakan harusnya milik Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita mengambilnya dan mengambil sebagai pujian buat diri kita sendiri. Hati-hati. Sebagai anak-anak Tuhan, sungguh-sungguh kita menjaga perilaku kita. Bahwa yang dinamakan baik, salah satunya dalam kitab Amsal, dia mau memberikan hak orang lain. Saya seorang dosen juga, dan kemudian di dalam studi akademi saya dari tingkat S1, S2 dan selanjutnya diajar kalau kita bisa mengutip pendapat orang lain dalam karya ilmiah yang kita tulis, maka kita harus menuliskan itu dengan lengkap. Pendapat siapa itu, di tahun berapa, di buku yang mana, di halaman berapa. Kenapa? Karena itu hak dia. Pemikiran itu hak orang tersebut. Maka ketika saya kutip pernyataan orang tersebut, pendapat orang tersebut, teori orang tersebut, dalil orang tersebut, maka saya harus memberikan apresiasi, pengakuan untuk mengembalikan pujian, untuk mengembalikan haknya, untuk diketahui orang bahwa beliau itulah yang menyatakan pendapat, teori, dalil tersebut. Sehingga ada yang dinamakan footnote, endnote, dan innote. Dan itu sudah diajar sebagai bentuk apresiasi pengakuan tentang hak orang lain. Kalau saya seorang pemimpin dalam teamwork, dalam tim kerja, dan kemudian ada seseorang yang menghasilkan karya yang spektakuler dalam tim kerja dan kemudian dipuji oleh perusahaan, dipuji oleh organisasi, maka saya harus mengatakan dengan terus terang bahwa kita berterima kasih atas kontribusi yang sangat besar buat si A, buat si B, buat si C, buat si D. Walaupun saya pemimpin dari tim kerja tersebut. Karena itu haknya dia. Haknya untuk mendapatkan pengakuan. Haknya untuk diketahui oleh orang lain bahwa dia bekerja luar biasa. Dan dia menghasilkan sebuah pemikiran yang luar biasa. Jangan ambil kemuliaan orang lain. Jangan ambil pujian orang lain. Jangan ambil hak orang lain. Kalaupun dia nanti akan mendapatkan promosi jabatan karena pekerjaannya, kerja kerasnya, hasil karyanya, kita harus bersenang. Kita bersyukur atas keberhasilan anak buah kita. Justru kita melapangkan dia. Dengan demikian kita disebut orang baik. Kita disebut anak Tuhan yang baik. Jangan sepertinya saya yang bekerja. Jangan sepertinya saya saja yang bekerja. Tidak ada demikian. Berikanlah hak orang yang memang haknya. Kalau ada orang yang memang miskin dan Tuhan katakan berikan kepada mereka makanan dan minum yang secukupnya, membantu mereka. Maka ketika kita tahu itu dan kita mampu saat itu, berikan dengan sukarela, dengan ikhlas, dengan senang hati. Maka Tuhan akan melihat kita sebagai orang baik. Itu yang pertama. Ciri khas orang yang baik menurut kitab Amsal pasal 3. Yang kedua, orang yang baik adalah orang yang tidak merencanakan yang jahat terhadap sesama. Itu ada dalam pasal 3 ayat 29. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Jadi sangat sadis, sangat kejam kalau kita mengaku anak Tuhan, kemudian ada orang-orang yang baik dengan kita dan tinggal dengan kita, dan kemudian dia tidak menyadari bahwa kita bermaksud jahat kepada dia, dan kemudian kita menjahati dia. Ini sangat kejam. Dan penulis kitab Amsal mengatakan, anak yang baik, orang yang baik tidak seperti itu. Apakah pernah ada dalam kitab suci seperti itu? Ada. Dalam kisah Daud dan Batsheba, ketika Daud sudah melakukan perbuatan terlarang dengan Batsheba, maka dia merancangkan yang jahat buat Uria, suami dari Batsheba. Tetapi nanti baca baik-baik kisah itu.
Uria sama sekali tidak menaruh syakwa sangka, tidak menaruh pencurigaan sedikit pun kepada Daud bahwa Daud punya maksud yang jahat atas dia. Dia sangat hormat kepada Daud. Dia benar-benar tahu Daud adalah panglima tertingginya. Sehingga ketika Daud menyuruh Yoab untuk menempatkan Uria di garis depan, maka Uria tidak ada tertulis sedikit pun bahwa Uria bersyakwa sangka ada maksud jahat Daud di sana. Dia hanya tahu dia menjalankan perintah pimpinan bangsanya, pimpinan negaranya. Tetapi apa yang terjadi? Di dalam hati Daud, dia berharap, dia merencanakan Uria mati di medan perang. Supaya apa? Supaya dia bisa mengambil Batsheba sebagai istri yang sudah dia lakukan perbuatan terlarang dengan Batsheba. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa yang menjadi contoh ini selanjutnya? Tuhan mengirimkan Nabi Nathan dan mengatakan untuk bertobat melalui Nabi Nathan kepada Daud. Dan Daud, puji syukur, menyadari kesalahannya. Tetapi ini menjadi pelajaran yang baik. Orang sekelas Daud pun bisa masuk ke dalam keberdosaan dan merencanakan yang jahat kepada orang yang tidak bersalah atau orang yang tidak jahat kepada dia. Padahal sebelumnya Daud sudah lolos ujian yang luar biasa. Maksudnya bagaimana, Pak? Begini, ketika Saul begitu jahat kepada Daud dan Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, dia tidak melakukan itu. Tetapi ketika di bagian pertemuan dengan wanita yang namanya Batsheba, di sini terlihat ada sisi weakness, kelemahan daripada Daud. Dan dia juga bisa jatuh ke dalam keberdosaan. Oleh karena itu kita waspada. Orang sekelas Daud yang sudah pernah menang atas pencobaan untuk jahat kepada membalas kejahatan orang yang jahat kepadanya, ternyata dia juga jatuh. Ini menjadi pelajaran yang baik. Kalau kita mau jadi orang yang baik, jangan merencanakan yang jahat terhadap sesama kita. Yang ketiga, bahwa yang dimaksud oleh kitab Amsal pasal ketiga orang yang baik adalah orang yang tidak suka bertengkar dengan orang yang baik atau orang yang tidak jahat. Itu dalam pasal 3 ayat yang ke-30. Jangan Anda bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Waduh, kok kita seneng ya bertengkar dengan orang yang baik. Kalau kita suka bertengkar, itu saja sudah tidak baik. Apalagi bertengkar dengan orang yang baik, yang tidak jahat. Wah, ini apa maksudnya? Berarti kita ini jahat, kemudian ketemu dengan yang baik, kemudian kita merasa perlu ditutup-tutupi kejahatan kita dengan menjahati orang yang berbuat baik itu. Hati-hati, mungkin kita berkata, saya memuji Tuhan dalam ibadah. Gaya kita begitu kusyuk dan luar biasa. Sepertinya perbuatan-perbuatan di depan orang, sepertinya kita orang yang baik dan orang yang suci. Tetapi dengarkan baik-baik, ketika kita juga senang bertengkar dengan orang yang baik, sebenarnya itu menjadi pembuktian bahwa kita tidak baik. Kalau kita tahu orang tidak baik dan kita senang karena kalau kita tahu bahwa orang itu baik dan kita senang dia berbuat baik, itu tandanya kita orang baik. Tapi kalau ada orang baik kemudian kita tidak senang dia berbuat baik, itu tandanya kita orang tidak baik. Coba kita teliti masing-masing diri kita. Tidak usah melihat ke kiri, ke kanan, orang sekeliling kita, tetangga kita, siapapun, kita meneliti diri kita. Apakah kita suka bertengkar dengan orang yang baik? Atau suka membuat keributan dengan orang yang baik? Kalau suka, hati-hati. Berarti kita orang tidak baik. Dan yang keempat, ciri khas dari orang yang baik menurut Amsal pasal 3 ini adalah kita tidak iri terhadap orang lalim dan tidak suka akan jalan dari orang lalim tersebut. Pasal 3 ayat 31, janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman
dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kadang-kadang kita melihat bahwa orang lalim hidupnya senang. Kadang-kadang kita melihat orang lalim berkelimpahan. Kadang-kadang juga kita melihat orang lain keluarganya baik-baik. Lalim itu jahat, tetapi jahatnya dengan kekerasan. Ini kata lalim ini dipakai di dalam kitab suci, jahat, tetapi bukan hanya sekedar jahat. Ada yang jahat yang pakai tipu muslihat dan segala macam atau segala macam yang lain gitu ya. Tapi ini dengan penekanan, dengan kekerasan. Kemudian dia bisa mengambil hak orang lain. Kemudian dia mengambil bagian orang lain. Bahkan dia bisa mengambil kekayaan dan kebahagiaan orang lain dengan kekerasan. Itu orang lalim. Nah, kadang kita melihat perjalanan hidup orang lalim baik-baik saja. Keluarganya baik, anaknya baik, bahkan hidup berkelimpahan, tidak kena sakit, bahkan jarang sakit. Kadang-kadang kita mikir, oh kalau begitu saya seperti dia saja lah. Dia juga lalim juga hidupnya senang. Nanti di ujung-ujung mungkin baru saya minta ampun sama Tuhan. Kemudian Tuhan mengampuni saya. Maka saya menikmati hidup, berkelimpahan dalam hidup dan masuk surga. Begitu. Kadang-kadang ada orang berpikir yang tidak baik begitu. Tentu orang seperti ini Tuhan tidak berkenan. Tetapi ada rasa iri dan kadang ingin mengikuti perilaku pola hidup orang yang lalim dan jahat ini. Tetapi anak Tuhan bisa menetapkan dalam hatinya, tidak, saya tidak akan pernah mengikuti jalan orang lalim. Tetapi saya melakukan belas kasihan, kasih kepada sesama, panjang sabar, dan menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Orang baik adalah orang yang justru melakukan hidup kebalikan dari kelaliman. Justru membalas yang jahat dengan yang baik. Menyatakan belas kasihan dan semua kebaikan. Percayalah, Tuhan pasti berkenan atas semua itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Dari keempat contoh-contoh ciri khas orang yang baik menurut penulis kitab Amsal. Mari kita renungkan itu sebagai refleksi dalam diri kita. Sudahkah kita menjadi orang baik? Mungkin perilaku seremonial kita begitu anggun, begitu suci, begitu kudus ketika dalam sebuah ibadah. Tapi dengarkan baik-baik, itu bukan esensi orang baik. Orang baik adalah orang yang mampu menerjemahkan kasih kepada Tuhan menjadi sebuah kasih kepada sesama yang konkret dalam perbuatan demi perbuatan demi perbuatan yang baik, yang benar, dan yang berkenan. Dan salah satunya adalah 4 contoh yang baik tadi dari kitab Amsal 3 ayat 27 sampai 31. Saudara mau dikasih Tuhan? Saudara mau menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan? Dan mau dikatakan oleh Tuhan dan orang lain orang baik? Kerjakan ini satu persatu. Kita refleksikan dan minta Tuhan menganugerahkan pertolongan, kekuatan, dan juga semua kebaikan Tuhan supaya kita menjadi orang baik. Dan menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Maka perjalanan kita akan penuh dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Dan firman dalam khotbah ini sudah berhenti di waktu ini. Tetapi firman Tuhan adalah kekal dan firman itu kiranya menuntun di sepanjang hidup kami. Dan menjadikan kami sebagai orang yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan manusia. Berkati firman-Mu Tuhan, berkati kami, agar kami dapat mengerjakannya di dalam anugerah Tuhan. Hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman dan juga kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moriah.
Kita naikkan pujian bagi Tuhan bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Baik Bapak Ibu, Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kini tiba saatnya untuk kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami secara cuma-cuma, sehingga kami hidup sampai hari ini di sini dan bisa beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah yang Tuhan perkenankan bagi kami hari ini. Kiranya semua pujian sembah kami hari ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan juga firman Tuhan yang terus Tuhan perdengarkan bagi kami, kiranya boleh menuntun kami, menjadi pedoman bagi kami di dalam melakukan tugas penatelayan kami ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan hidup, berdaulat, berkuasa atas kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk anak-Mu, Pastor Butar-Butar yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Juga Tuhan, Engkau berkati anak-Mu dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, pekerjaan pelayanannya. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Dan kiranya pesan firman Tuhan yang sudah diseringkan, dibagikan bagi kami pada hari ini, jangan berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing. Dan lebih daripada itu kami mampu melakukannya bersama Roh Kudus-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada hari ini ya Bapa untuk seluruh anggota gereja ini. Tuhan berkati kami semuanya. Apapun yang kami lakukan, kiranya kami lakukan di dalam cinta kasih Tuhan. Tolong kami ya Bapa, supaya kami terus bergandengan tangan bersama di dalam melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami kalau banyak hal yang kami lakukan tidak sesuai dengan Tuhan mau, Tuhan kehendaki dalam hidup kami ya Tuhan. Olehnya itu kami mohon ya Bapa, pimpin kami, tuntun kami, sertai kami, supaya kami tidak tersesat di jalan pikiran kami masing-masing, melainkan kami mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berdoa untuk anak-anak-Mu yang boleh Tuhan himpun bersama di gereja ini, di berbagai wilayah tempat. Tuhan, Engkau jamah berkati mereka. Jadikan mereka garam dan terang di lingkungan mereka masing-masing ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa bagi anak-anak-Mu yang saat ini bergumul di dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka. Tuhan, Engkau hadir untuk menolong mereka, baik secara ekonomi dan berbagai hal. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, tolong anak-anak-Mu semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sementara ini mengalami kelemahan tubuh. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang akan melawat mereka, menjamah mereka, dan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk setiap kebutuhan makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka. Juga kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan sendirilah yang menjadi sang provider bagi mereka
untuk menyediakan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk seluruh pengurus gereja ini, penatua, diaken, aktivis gereja ini, para GI dan pastor. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati kami semuanya, supaya kami boleh melakukan tugas penatalan kami dengan motivasi yang benar di dalam cinta kasih Tuhan. Tidak untuk memuliakan diri kami, mencari hormat bagi nama kami, tapi semuanya kami rindu agar nama Tuhan saja yang diagungkan, dimuliakan di dalam dan melalui pelayanan yang kami lakukan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan seluruh pribadi lepas pribadi anggota gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Pakai kami semuanya menjadi alat Tuhan yang efektif untuk terus menjadi pemberita-pemberita Injil dimanapun kami berada, sehingga kami membawa banyak jiwa datang untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu, dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati yayasan ini yang dengan sukacita menopang menolong setiap pekerjaan pelayanan Tuhan secara holistik di dalam pelayanan ini. Tuhan berkati, terutama juga di dalam gereja ini yang menolong banyak anggota gereja, banyak pelayan Tuhan. Tuhan berkati mereka, para pengurusnya, apapun yang mereka kerjakan, usahakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati bangsa kami, pemerintah kami, supaya dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan benar di dalam takut akan Tuhan. Jauhkan perpecahan di negeri kami, pertikaian di negeri kami, baik dari dalam maupun luar negeri yang berusaha untuk menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia ini Bapa. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang menjadi pembela kami di dalam negara tercinta ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan 14a. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan saya berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan,
Ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the ocean rise and tide